Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Pada saat itu, para kultivator formasi inti dan pendirian yayasan di sekitarnya memperhatikan pertarungan yang akan datang dan penanaman mereka yang berpartisipasi di dalamnya. Mereka segera berhamburan ketakutan, tidak satu pun dari mereka berani tinggal dan menonton. Dalam pertempuran antara kultivator tahap Nas Chansol, mereka hanyalah serangga yang kemungkinan besar akan mati dalam baku tembak. Dalam sekejap mata, semua penonton telah pergi, dan bangunan terdekat masing-masing mulai menerapkan batasan perlindungan mereka. Pipi Hanli berkedut saat melihat ini dan lapisan cahaya biru berkilau muncul dari wajahnya, diikuti oleh kilatan tidak menyenangkan yang bersinar dari matanya. Ketika 4 kultivator Nas Chansol di sekitarnya melihat ini, mereka mulai mengedarkan kekuatan sihir dengan harta sihir di tubuh mereka. Hanli memikirkan sesuatu dan mencibir. Cahaya biru menghilang dari wajahnya dan dia dengan tenang berkata, "Jika saya tidak salah, pasar jin barat dengan tegas melarang perkelahian antar kultivator. Melanggar ini akan membuat 3 sekte Taois besar dan 4 sekte Buddha besar mengejar Anda. Apakah Anda ingin mengetahui bagaimana rasanya dikejar selama ribuan kilometer? Atau apakah Anda merasa mereka berada di bawah Anda, dengan dukungan dari sekte penyaringan Yin?" Saat Hanli selesai berbicara, sebuah suara sombong bergema dari kejauhan, "Huff! Siapa yang berani mengabaikan aturan kita? Taois yang rendah hati ini ingin bertemu dengan mereka." Kemudian, 2 bola cahaya melesat dari sebuah bangunan di ujung jalan, 1 perak dan 1 emas. Mereka dengan cepat berputar di udara sebelum jatuh ke bawah untuk memperlihatkan seorang Taois tua dengan kulit kemerahan, dan rambut beruban di samping seorang biksu Buddha parubaya dengan hidung pesek. Taois tua itu memelototi Hanli dan kelompok orang suci dengan amarah. "Aku tahu kamu, jadi itu adalah para kultivator terhormat dari sekte pengayak Yin. Apakah sekte Anda berencana untuk melanggar peraturan kami dan mengadakan pertempuran di pasar jin barat kami?" Biksu Buddha itu tampaknya tidak memiliki sesuatu untuk dikatakan, tetapi dia jauh dari senang. Dia dengan dingin menatap anggota sekte pengayak Yin, tetapi ketika dia melihat Hanli dan orang suci langit tak berujung, dia terlihat sedikit terkejut. Meskipun ada sejumlah kultivator Nas Chansol yang tidak dikenal di Great Jin, sangat jarang untuk melihat eksentrik tingkat menengah yang tidak diketahui secara khusus. Dengan melihat 2 eksentrik tak dikenal di depannya, tak heran dia merasa kaget. Ge Tianhao dengan dingin berkata setelah mendengar kata-kata Taois tua itu, "Wubi. Saya hanya ingin rekan Daois ini memverifikasi beberapa hal. Apakah Anda berencana ikut campur?" Wubi kemudian dengan tegas berkata, "Saya tidak peduli apa yang Anda lakukan, tetapi tidak ada yang boleh melanggar aturan pasar ini. Jika Anda benar-benar ingin mengambil tindakan, pindahlah ke tempat lain, atau saya tidak akan terus bersikap sopan seperti ini." Marah dengan kata-katanya, Ge Tianhao dengan kasar berkata, "Bisakah Anda menunggu sampai kami mengambil tindakan? Saya sedang berpikir untuk mengalami kemampuan dari sekte kebenaran agung Anda." Biksu Buddha menyeringai dan berkata, "Rekan Daois Ge, tidak perlu marah. Selama tidak ada yang menggunakan kekuatan sihir, kami tidak akan ikut campur." Kedua Taois ini juga tampak sangat asing. "Bisakah Anda memberi saya nama Anda?" "Saya adalah orang suci langit tak berujung, Lin Yinping. Senang berkenalan dengan Anda. Masalahnya cukup sederhana, saya menduga rekan Daois ini sebenarnya adalah musuh besar dari kuil langit tak berujung kita, dan saya berharap dia membuka bungkusan di punggungnya dan memverifikasi identitasnya. Jika saya salah, saya akan menyampaikan permintaan maaf saya yang terdalam dan tidak akan mengganggunya lebih jauh." Dengan mengatakan itu, dia kemudian menoleh untuk melihat Hanli dengan matanya yang cerah. "Itu lucu," kata Hanli dengan tenang, "kamu pikir aku ini siapa?
Nama keluarga saya hanyalah Li. Mengapa Anda ingin memverifikasi identitas saya? Lin Yinping melengkungkan bibirnya dan jejak niat membunuh berkembang dari matanya. Dia berkata dengan nada sedingin es, jika rekan Daois tidak mau, maka mungkin Anda benar-benar musuh kami yang tidak dapat didamaikan. Sebagai orang suci langit tak berujung, aku tidak bisa membiarkanmu lari bebas. Hati Wu Bi bergerak dan dia mengerutkan kening, bertanya, The Endless Sky Scientist. Anda adalah orang suci dari suku melonjak. Adapun biksu Buddha, keheranan muncul di wajahnya. Lin Yinping dengan tenang mengangguk, saya telah menunjukkan diri saya dengan buruk. Ya, saya memang ditunjuk sebagai orang suci suku. Wu Bi menghentikan penampilannya yang marah dan berbicara dengan nada yang lebih santai, suku Immortal Su yang mulia memiliki bakat surgawi, dan telah memasuki tahap pertengahan Nas Chen Sol sebelum usia 400 tahun. Saya telah bertemu dengannya beberapa kali di masa lalu. Bagaimana kabarnya? Su abadi baik-baik saja. Sekitar 30 tahun yang lalu, dia telah memasuki tahap akhir Nas Chen Sol dan menjadi salah satu dewa agung suku tersebut. Lin Yinping dalam hati bersukacita pada kenyataan bahwa Taois tua ini memiliki persahabatan dengan salah satu dewa agung sukunya. Seperti yang telah saya perkirakan, rekan Daois Su telah memasuki tahap akhir Nas Chen Sol. Mungkin baginya untuk naik ke tahap yang lebih besar, mengingat usianya yang masih muda. Ekspresi Wu Bi menjadi aneh saat emosi mulai terlihat dalam suaranya. Samar-samar merasa bahwa masalah ini memburuk, pikiran Han Li mulai berputar dengan cepat. Mungkinkah dia harus berhadapan dengan banyak musuh Nas Chen Sol ini? Atau apakah dia harus melarikan diri menggunakan Blood Shadow Evasion? Selama keraguan-raguannya, dia menerima transmisi suara dari Monarch Soul Divergence. Beberapa kata itu benar-benar membebaskan hatinya dari kekhawatiran. Wu Bi kemudian selesai berbicara dengan Endless Sky Scientist tentang Immortal Sea. Dia mengalihkan pandangannya ke arah Han Li dan dengan sedikit ragu, dia bertanya, rekan Taois, kultivasi Anda sangat tidak biasa. Bolehkah saya bertanya dari mana Anda berasal? Mungkin saya bisa menengahi perselisihan Anda. Meskipun dia tidak yakin dengan identitasnya, Han Li masih seorang kultivator Midnas Chen Sol. Kultivator liar atau bukan, dia bukanlah seseorang yang bisa dianggap enteng. Saya tidak pernah mendengar bahwa saya harus memberikan identitas dan asal-usul saya untuk memasuki pasar jin barat. Jika pasar Anda benar-benar memiliki aturan seperti itu, saya tentu akan mematuhinya. Tetapi jika tidak ada, saya lebih memilih untuk tidak menjawab. Ekspresi Han Li tetap kaku tetapi dia berbicara dengan nada sarkastik. Ekspresi Wu Bi menjadi cemberut dan kesal dengan jawabannya, tetapi sebelum dia bisa memberikan jawaban, biksu Buddha di sampingnya tertawa kecil dan mengambil inisiatif untuk berbicara, pasar kita tentu saja tidak memiliki aturan seperti itu. Rekan Taois Wu Bi hanya ingin menggunakan identitas Anda untuk membantu Anda menyelesaikan kesalahpahaman ini. Jika Anda tidak mau menjelaskannya sendiri, yang bisa kami lakukan hanyalah memastikan tidak ada yang terjadi di dalam batasan pasar. Tetapi jika rekan Daois Lin dan kawan-kawan menunggu di pintu masuk pasar yang tidak berada dalam lingkup perlindungan kami. Kata-kata ini diucapkan dengan senyuman tetapi memiliki arti. Han Li dengan dingin tertawa dalam benaknya. Dia menyapu pandangannya melewati Ge Tianhao dan Endless Sky Scientist dan melihat mata mereka berkedip. Jelas bahwa mereka bermaksud menyerangnya untuk kemungkinan mendapatkan panji penyaring hantu dan inkarnasi binatang suci. Saat dia memikirkan ini, Han Li menatap Endless Sky Scientist dan dengan muram bertanya, jadi, kamu akan meninggalkan masalah ini selama kamu melihat apa yang ada di bungkusanku. Meskipun Anda mungkin tidak memiliki keluhan dengan saya, menurut Anda apakah kebencian saya begitu mudah dibubarkan dengan permintaan maaf? Apakah kamu mengancam kami? Suara dingin Ge Tianhao meneteskan permusuhan.
Han Li tertawa terbahak-bahak dan melanjutkan dengan nada muram, itu hanyalah lelucon. Tetapi jika Anda benar-benar salah dan memaksa saya untuk mengungkapkan bungkusan saya dengan sia-sia, apakah Anda merasa bahwa saya tidak akan melakukan apapun untuk memperbaiki kesalahan ini? Meskipun saya tidak memiliki kemampuan yang hebat, saya memiliki sedikit penguasaan atas teknik penghindaran saya. Bahkan jika Anda menyerang saya sekaligus, saya cukup yakin saya akan dapat melarikan diri. Jangan salahkan saya atas apa yang terjadi pada sekte Anda sesudahnya. Sebagai seorang kultivator liar, saya tidak takut akan pembalasan. Dengan mengatakan itu, Ge Tianhao dan yang lainnya telah mengubah ekspresi. Bahkan biksu Buddha dan Taois tua Wu Bi merasa sedikit khawatir. Tidak hanya Han Li seorang kultivator tahap Midnas Chainsaw, tetapi sikap dan kata-katanya menunjukkan dia sebagai karakter yang menyusahkan dan pendendam yang berusaha dihindari oleh semua sekte besar. Lagi pula, dengan kultivasinya dan kurangnya tanggung jawab yang mengikatnya, dia dapat bertindak melawan berbagai murid sekte dan menyebabkan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki. Akan lebih merepotkan jika orang ini benar-benar ahli dalam teknik penghindaran. Bahkan seorang kultivator Nas Chainsaw yang terlambat mungkin tidak cukup untuk menangkapnya. Selama orang ini cukup kejam, bahkan seluruh 10 sekte iblis besar akan merasa sulit untuk mengaturnya. Dan sebagai kultivator Midnas Chainsaw liar, sekte-sekte besar akan berusaha menariknya dengan segala upaya mereka dan akan menghindari menyinggung perasaannya dengan cara apapun. Jika sudah sangat terlambat untuk menghentikannya menjadi musuh, maka akan lebih baik untuk memburunya secepat mungkin. Ge Tianhao dan anggota sektenya telah memutuskan untuk secara paksa memverifikasi identitas Han Li atas nama mendapatkan kembali spanduk pengayak hantu sektenya, tetapi masalah besar akan menimpa sektenya jika dia salah, memprovokasi pembalasan atas ketiadaan. Dengan pemikiran itu, dia tidak bisa tidak melirik ke saintes langit tak berujung. Dia mengerutkan kening, merasa cukup sakit kepala karena masalah ini. Jika pria ini adalah karakter yang benar-benar pendendam, dia nantinya akan mendatangkan malapetaka di Endless Sky Plains. Kemudian, dia berkedip dengan mata cerah dan tersenyum menawan. Mengapa rekan Daois Li berbicara dengan nada serius karena urusan kecil? Kami hanya ingin melihat apa yang ada di dalam bungkusan di punggung Anda. Jika saya benar-benar melakukan kesalahan, Anda dapat membuat daftar kondisi yang adil untuk menebus kesalahan kami. Apakah Anda merasa itu adil? The Endless Sky Scientist tidak ingin memprovokasi musuh yang kuat atas kesalahpahaman sederhana dan menawarkan konsesi. Sebuah kondisi. Han Li dengan dingin menatap wanita itu dengan ekspresi kosong. Orang suci itu mengangkat kepalanya dan dengan tenang mengusulkan, jika rekan Taois Li bersedia, saya dapat memberikan kompensasi kepada Anda sejumlah batu roh sebagai permintaan maaf. Hehe, bukan batu roh. Han Li dengan dingin tertawa dan tiba-tiba meraih bungkusan di punggungnya. Gerakannya yang tiba-tiba menarik perhatian para kultivator terdekat. Han Li hanya menggoyang bungkusan itu terbuka agar pedang berselubung jatuh ke tanah. Begitu muncul, serangkaian tangisan terdengar dan berkilau dengan cahaya keemasan. Dari ciri-ciri ini, orang bisa langsung tahu itu adalah harta yang sangat langka. Tiba-tiba masuk akal bagi yang lain mengapa Han Li akan marah karena bungkusannya dibuka paksa karena itu akan mengungkapkan harta kesayangannya kepada orang luar yang usil. Ketika orang suci melihat pedang itu, sedikit keheranan terpancar dari matanya. Dia melepaskan indera spiritual dengan tidak percaya, dan memeriksa pedang itu untuk waktu yang lama sebelum menemukan bahwa tidak ada yang aneh tentang itu, bahkan tidak ada sedikit pun ilusi. Ketika Ge Tianhao dan sesama anggota sekte melihat pedang itu, mereka saling bertukar pandang. Semuanya merasa agak malu, mereka hampir melakukan kesalahan besar. Untungnya, konflik ini tidak meningkat dan menyebabkan dendam yang tidak adil terhadap sektenya.
Taois tua Wubi dan Biksu Buddha menyaksikan ini dengan senyum diam, jelas menjauhkan diri dari perselingkuhan itu. Orang suci menghela nafas dan sedikit kekecewaan muncul di wajahnya. Dengan nada minta maaf, dia berkata, tampaknya saya salah. Jika Anda memiliki kondisi apapun, saya akan berusaha sekuat tenaga untuk memenuhinya demi kepuasan Anda. Han Li menatapnya dan matanya terfokus pada ornamen yang dia gantung di pinggangnya. Aku sudah punya cukup batu roh. Bagaimana kalau Anda menyerahkan liontin giok itu? Ini, dia melihat liontin dengan kebingungan. Karena dia memakainya di tubuhnya, itu bukanlah hiasan biasa. Itu adalah ornamen giok berbentuk kupu-kupu yang sangat indah yang merupakan alat sihir tipe pendukung langka, dan memiliki efek memfokuskan pikiran seseorang. Namun, item ini hanya berharga bagi para kultivator pendirian yayasan dan formasi inti. Bagi seorang kultivator Midnas Chainsaw, efeknya akan diabaikan. Orang suci hanya menghargai harta ini karena itu adalah harta yang dia simpan sepanjang hidupnya. Alasan apa yang mungkin dia inginkan dari liontin giok itu? Dia mengutak-atik liontin giok dengan ekspresi ragu-ragu. Mata Han Li berkedip dan dia langsung menyarankan, apa yang dibenci rekan Daois Lin untuk berpisah dengannya. Kalau begitu, mari kita ubah. Bagaimana dengan jepit rambut mutiara itu? Orang suci itu mengangkat alisnya dan tiba-tiba mengambil keputusan, melemparkan liontin giok itu ke Han Li. Tentu saja kamu bisa memilikinya. Itu hanya alat sihir yang remeh. Saya hanya sedikit sentimental. Han Li menangkap ornamen itu dan merasakan sensasi hangat. Dia mengangguk puas dan membuatnya menghilang dengan flip tangannya. Setelah itu, dia memberi isyarat ke pedang emas dan itu terbang ke tangannya dengan dengungan. Kain abu-abu melompat keluar dari lengan bajunya dan dengan cepat menutupinya kembali menjadi buntalan. Dengan itu sekarang diletakkan di punggungnya, dia berbalik dan berjalan ke pintu masuk pasar. Ketika yang lain melihat sikapnya yang dingin, mereka saling memandang dengan cemas. Saat Han Li hendak pergi, orang suci itu tiba-tiba memikirkan sesuatu dan bertanya, kami masih belum tahu namamu yang terhormat. Bisakah Anda memberikannya kepada kami? Saya seorang kultivator liar dari luar negeri, Li Feiyu. Tanpa memperlambat langkahnya, dia dengan berteriak saat berjalan pergi. Li Feiyu, Saudara Ge, apakah Anda pernah mendengar tentang seorang kultivator yang begitu galak dari luar negeri? Saya mengenal banyak orang, tetapi tidak ada yang tidak berperasaan seperti dia. Orang suci menatap punggung Han Li dan kilatan dingin berkedip dari matanya. Meskipun dia tidak bisa menempatkannya, dia tidak bisa menghilangkan keraguannya tentang bungkusan itu dan masih merasa tidak nyaman. Ekspresi Ge Tianhao berubah tidak sedap dipandang karena kata-katanya dan berkata, pertanyaan Nona Lin cukup sulit untuk saya jawab. Meskipun para kultivator di luar negeri secara teknis termasuk dalam dunia kultivasi jin agung, mereka cukup mandiri dan hanya sedikit yang pernah menginjakkan kaki di daratan ini. Selain itu, keadaan mereka sangat bervariasi. Eksentrik liar yang tak terhitung jumlahnya dan faksi dari semua ukuran ada, belum lagi banyak kultivator besar yang belum mengungkapkan kemampuan mereka. Tentu saja, 3 dewa luar negeri yang terkenal adalah cerita yang berbeda karena mereka telah menjadi terkenal. Orang suci itu mengerutkan kening mengetahui bahwa dia tidak akan dapat melacaknya dan hanya bisa meninggalkan nama Li Feiyi di benaknya. Han Li meninggalkan pasar dengan kabur dan muncul di jalan terdekat yang ramai dengan manusia. Saat dia berjalan, dia samar-samar tersenyum dan berbicara melalui transmisi suara, "Senior, kamu membuatku kagum. Saya tidak berpikir bahwa Anda dapat menggunakan indera spiritual untuk menipu begitu banyak kultivator Nas Chainsaw. Bahkan aku tidak bisa merasakan sedikit pun keanehan tentang transformasi ajaibmu." Monarch Soul Divergence dengan acuh menjawab, itu tidak banyak. Setelah Anda selesai mengolah 3 lapisan terakhir dari teknik pengembangan hebat,
Anda dapat membuat kultivator lain menari di telapak tangan Anda. Jika saya bahkan lebih terampil dalam teknik ilusi, membunuh musuh tingkat rendah tanpa menyentuh mereka akan menjadi tugas yang mudah. Dengan rasa hormat yang baru ditemukan, Han Li menghela nafas, tentu saja. 4 lapisan pertama sudah sangat menakutkan. Jika saya berhasil mengolah teknik ini sampai selesai, indera spiritual saya akan mencapai ketinggian yang tak terbayangkan. Sayang sekali saya tidak punya waktu untuk menyempurnakan 4 lapisan terakhir dari teknik ini meskipun senior telah memberikannya kepada saya. Monarch Soul Divergence terkekeh, meskipun akar spiritualmu buruk, kamu memiliki bakat tinggi untuk mengembangkan teknikku. Dengan tambahan seni pengasuhan jiwa lainnya dan barang-barang fantastis untuk membantu Anda, pemahaman Anda tentang teknik pengembangan hebat bahkan mungkin melebihi saya selama masa jaya saya. Saya harap itu akan terjadi. Namun, ada sesuatu yang membingungkan saya. Mengapa senior menyuruh saya mengambil ornamen saintes? Monarch Soul Divergence mendengus dan bertanya, apakah menurutmu orang suci langit tak berujung akan dengan mudah membiarkanmu melarikan diri, setelah dia datang ke Great Jin? Han Li menghela nafas tak berdaya dan berkata, dia kemungkinan besar akan menjelajahi Great Jin untuk menemukanku sejak aku mengambil inkarnasi binatang suci suku melonjak, dan merebut kuali itu. Sepertinya dia juga telah bergabung bersama dengan sekte pengayak Yin, dan mereka kemungkinan besar akan menjadi masalah di kemudian hari. Monarch Soul Divergence perlahan berkata, untuk alasan itu, aku menyuruhmu mengambil sesuatu dari tubuhnya. Di masa lalu, saya telah mempelajari teknik penyempurnaan untuk mutiara pendeteksi. Dengan menggunakan aroma mereka, Anda akan dapat mendeteksi keberadaan mereka dari jarak 50 km. Di masa mendatang, Anda akan dapat mendeteksinya dan dapat merasakan perkiraan lokasinya. Dengan cara ini, Anda akan siap untuk setiap serangannya. Namun, dalam waktu sekitar 1 tahun, efeknya akan benar-benar hilang karena item memudar seiring waktu. Itu seharusnya lebih dari cukup bagimu untuk menghindarinya selama kamu tinggal di ibu kota Jin. Jadi seperti itu. Terima kasih atas pertimbangan Anda, senior. Han Li buru-buru menjawab dengan gembira. Aku tidak memikirkanmu, Monarch Soul Divergence dengan acuh berkata, aku hanya ingin memastikan tidak ada yang terjadi padamu sebelum kamu membantuku menyempurnakan tubuh bonekaku. Han Li samar-samar tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia tiba-tiba mengubah arah dan berjalan ke gang terdekat, berbelok beberapa kali sebelum tiba di halaman terpencil dan terbengkalai. Di sana, dia tiba-tiba berhenti dan ekspresinya berubah cemberut. Dia kemudian perlahan berbalik dan menatap area yang tampak kosong. Kilatan dingin bersinar dari matanya. Kenapa kamu mengikutiku? Rekan Taois Li layak untuk kultivasinya. Anda dapat melihat melalui teknik bayangan hantu yang telah saya latih dengan keras. Tidak perlu bagi Anda untuk khawatir. Saya tidak punya niat bermusuhan. Sebuah tawa terdengar keluar dan dalam kilatan cahaya hijau, sebuah siluet muncul. Han Li memeriksa orang ini dengan mata menyipit. Eksentrik ini adalah seorang lelaki tua keriput dengan penampilan licik dan kultivasi jiwa baru lahir awal. Wajah liciknya mengkhianati pikirannya. Ekspresi bermusuhan muncul di wajah Han Li dan dia dengan sungguh-sungguh berkata, kamu masih belum menjawab pertanyaanku. Apakah kamu tidak tahu itu ofensif untuk mengikuti sesama kultivator? Aku bisa membunuhmu di sini, dan tidak ada yang akan mengetahuinya. Pria tua kecil itu terkekeh dan dengan tenang berkata, saya hanya datang untuk menemukan rekan Daois Li dengan pikiran tulus untuk bertukar pikiran, Anda tidak perlu begitu menakutkan. Yakinlah, Anda pasti akan mendapat manfaat darinya.